Shalom, selamat pagi, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kerja kami, terkhususnya pada mata kuliah pendidikan karakter. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkanlah terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan anggota kelompok yang dimana pertama yaitu Aprilia Novita Nana, yang kedua Randi Ishak Ivan Rektafui, ketiga Ricardus Oga, keempat Rosalinda Eruwuwur, yang kelima Vivi Ardiana Weni. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas menganalisis dan menggambarkan ciri-ciri sikap, perilaku, dan perbuatan guru yang berkarakter baik dan kuat dalam hal kerja keras, tentang tanggung jawab dan disiplin sehubungan dengan peran guru profesionalnya. Di mana yang bagian pertama mengenai pengertian sikap dan perilaku yang baik. Bagian A, pengertian sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, di mana sikap adalah bentuk tubuh, cara berdiri, perbuatan yang berdasarkan pada pendirian. Sikap juga disebut dengan attitude atau disebut juga dengan perilaku. Perilaku adalah tanggapan aksi individu terhadap rangsangan lingkungan, sedangkan perilaku adalah respon seseorang terhadap lingkungan. Perilaku disebut juga dengan behavior. Bagian B mengenai pengertian perilaku. Menurut psikologi, perilaku adalah reaksi atau respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari luar. Bagian kedua mengenai ciri-ciri sikap atau perilaku yang baik, di mana terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, ciri-ciri sikap yang baik menurut Sarlito Wirawan dalam bukunya Sunario adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan sosial, kedua, kelangsungan perilaku, ketiga, orientasi kepada tugas, keempat, usaha dan tanggung jawab, kelima, tiap-tiap individu adalah unik. Yang berikut, yang ketiga, contoh perilaku atau karakter yang baik. Karakter yang baik memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bijaksana. Terus yang kedua, mandiri. Berikut sabar. Yang keempat, jujur. Yang kelima, dermawan. Yang keenam, setia. Terus yang ketujuh, hormat. Terus yang ke-8, pemaaf. Yang ke-9, sopan. Yang ke-10, optimis. Terus yang ke-11, tekun. Yang ke-12, rajin. Dan yang ke-13, disiplin. Yang ke-14, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, berani. Yang keempat, pengertian guru yang berkarakter baik. Guru adalah sosok manusia yang harus digugu atau dipercaya dan ditiru atau diteladani. Sudah sepatutnya setiap anak didik mematuhi gurunya. Bila ingin melihat kualitas suatu bangsa, maka lihatlah kualitas gurunya. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki keikhlasan dalam mengajar, mendidik, dan belajar. Sebab guru yang berkualitas akan memiliki karakter yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didiknya. Dengan demikian, gurunya manusia yang diharapkan adalah guru yang berkualitas dan berkarakter. Seorang guru yang berkarakter baik adalah seseorang
yang menunjukkan perilaku dan karakteristik yang baik seperti kebaikan hati, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang guru yang berkarakter baik juga menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan serta rintangan. Baik, pembahasan yang kelima berkaitan dengan ciri-ciri guru yang berkarakter baik. Di mana di sini ada beberapa karakteristik guru yang baik, yakni yang pertama adalah guru yang disiplin. Nah, guru yang disiplin ini terdapat tiga kategori. Yang pertama yaitu tentang tepat waktu. Guru yang tepat waktu atau guru yang disiplin itu menunjukkan penghargaan terhadap waktu dan komitmennya terhadap tugasnya dengan selalu tiba tepat waktu dan mengatur waktu dengan baik. Yang kedua adalah konsisten, yaitu guru selalu mengikuti aturan dan protokol sekolah, menginstruksikan peserta didik untuk selalu mematuhi aturan yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas, di mana guru mengelola kelas dengan baik, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya adalah guru yang bekerja keras. Guru yang bekerja keras itu terdapat tiga kategori. Yang pertama adalah dedikasi. Dedikasi itu menunjukkan seorang guru yang berdedikasi untuk membantu peserta didiknya. Kemudian yang kedua, persiapan materi, di mana sebelum mengajar, guru selalu mempersiapkan materi pelajaran dengan baik untuk bisa meningkatkan kualitas pengajaran dan melakukan penelitian tambahan atau mencari sumber belajar lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan diri, di mana guru yang bekerja keras akan aktif mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Yang ketiga adalah guru yang bertanggung jawab. Guru yang bertanggung jawab itu memiliki beberapa kategori. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan selalu siap mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil terkait proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap peserta didik, yaitu menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap perkembangan akademik dan pribadi peserta didik, dan berusaha untuk memastikan peserta didik mendapatkan perhatian yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan feedback, yaitu selalu mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan memberikan feedback yang konstruktif untuk membantu peserta didik berkembang. Yang berikutnya adalah guru yang profesional, yang terdapat tiga kategori. Yang pertama adalah pengetahuan mendalam, di mana guru yang profesional itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarkan dan metode pengajaran yang efektif. Kemudian yang kedua adalah mempunyai etika kerja, yaitu dengan menjaga standar kerja yang tinggi, termasuk bertindak jujur, adil, dan hormat terhadap semua orang di sekolah. Dan yang ketiga adalah kolaboratif, yakni bekerja sama dengan rekan kerja, orang tua, dan komunitas untuk membuat lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh guru yang berkarakter baik dalam hal kerja keras, tanggung jawab, dan juga disiplin sehubungan dengan peran guru dalam profesionalitasnya. Sebagai seorang guru yang baik, kita penting untuk menjadi contoh bagi orang lain, terutama bagi peserta didik kita, melalui sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat ditiru atau dapat digugu oleh peserta didik, seperti kerja keras, tanggung jawab, dan juga disiplin. Dalam hal bekerja keras, kerja keras berarti perilaku yang menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, serta mampu menyelesaikan berbagai hambatan ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, bekerja keras dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang baik melalui perencanaan pembelajaran yang matang dan media ajar yang menarik. Guru juga memiliki sikap kerja keras guru yang memiliki sikap kerja keras akan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri atau pengembangan diri secara konsisten melalui berbagai peluang atau kesempatan, misalnya mengikuti berbagai pelatihan atau
melalui membaca kajian literatur atau juga bisa mengambil beasiswa pendidik. Kemudian menyediakan dukungan tambahan, misalnya ketika guru menemukan peserta didik yang belum memahami materi yang diberikan, maka guru bersedia memberikan les tambahan bagi peserta didiknya. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab memiliki arti sebagai suatu sikap dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya. Contoh-contoh guru yang bertanggung jawab adalah guru memiliki rasa tanggung jawab dalam meningkatkan perkembangan peserta didiknya, baik secara intelektual maupun non-intelektual. Selanjutnya, guru memiliki rasa tanggung jawab dalam memberi teladan serta bimbingan bagi peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang baik, misalnya dengan memberikan contoh yang baik di sekolah, serta membiasakan hal-hal yang baik bagi peserta didik. Yang berikut, guru memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan, misalnya tanggung jawab dalam melaksanakan piket guru, menulis berbagai laporan administrasi yang juga diperlukan. Selanjutnya, disiplin. Disiplin memiliki arti sebagai tindakan yang memiliki perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Beberapa contoh guru yang disiplin misalnya tepat waktu dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab, seperti tepat waktu pergi ke sekolah dan memulai pembelajaran sesuai jadwal. Selanjutnya, guru yang disiplin dalam menyelesaikan berbagai administrasi di sekolah dengan baik, misalnya mengerjakan penilaian, laporan, maupun persiapan pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Guru juga tertib dalam menegakkan aturan di kelas dengan adil dan konsisten sesuai dengan kesepakatan yang dibuat agar kelas tetap kondusif. Dengan memiliki karakter yang baik, dapat menjadikan guru tidak hanya sebagai model atau contoh yang baik bagi peserta didik maupun rekan sejawatnya, tetapi juga dapat menunjukkan sikapnya sebagai seorang guru yang profesional yang dapat dijunjung tinggi karena berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.